Dan hari ini kita masih ngomongin tentang godly generation, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita ngomong godly generation itu adalah ngomongin tentang generasi yang fokusnya adalah Tuhan. Apa-apa Tuhan, yang penuh dengan ketuhanannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau ngomong generasi ini ngomong banyak hal. Bukan hanya anak-anak muda saja, Bapak Ibu Saudara, tapi juga buat kita semua. Setiap orang pasti hidup di dalam sebuah generasi. So, godly generation adalah godly, di mana kita sungguh-sungguh menaruh segala sesuatunya kepada Tuhan kita dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan kita. Dan hari ini kita akan bahas sama-sama tentang godly generation itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya ini adalah juga tugas kita dan bagian kita, supaya kita juga selain kita menjadi godly generation, kita juga bisa terus membawa generasi-generasi di bawah kita menjadi godly generation juga. Create godly generation yang berjalan di dalam firman Tuhan. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, di sini kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya waktu kita membahas godly generation ini sangat penting untuk kita sendiri, kita pribadi menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan karena kehidupan kita, saya percaya akan dilihat oleh banyak orang. Dan mereka akan melihat Tuhan yang kita sembah lewat hidup kita semua. Nah, saya akan bahas satu-satu ayat-ayat firman Tuhan ini. Dan saya rasa ini sangat menarik untuk kita bahas bersama teman saudara-saudara semua. Ketika dibilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, menjadi godly generation yang pertama adalah Tuhan menjadi dasar, pusat, fokus, dan fondasi kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Di ayat ini dikatakan bahwa sangat jelas bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Ada sebuah statement di situ bahwa Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Tidak ada yang lain. Dan saya percaya banyak sekali saat ini pengajaran-pengajaran, Bapak Ibu Saudara, pengajaran-pengajaran yang mungkin pada akhirnya nantinya justru akan mengalahkan pengajaran-pengajaran di dalam sebuah teologi, di dalam sebuah firman Tuhan. Sehingga kita lebih mengikuti pengajaran-pengajaran yang di luar sana karena menurut kita itu lebih bisa menjawab kita, padahal firman Tuhan itu yang sangat kita butuhkan di dalam hidup kita. Misalnya, ada orang yang bilang, it's okay not to be okay. Saya setuju dengan statement itu. Tapi ketika kita menjadi godly generation, maka kita akan tahu persis bahwa it's not okay to stay that way. Ada sesuatu yang pastinya akan kita lakukan lebih lagi. Kita mau bertumbuh lebih lagi. Kita mau berkembang lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang penting buat kita mengetahui bahwa Tuhanlah Allah kita. Kita harus taat, kita harus turut, kita harus submit sama Tuhan kita. Saya nggak bilang ilmu psikologi atau ilmu-ilmu yang lain itu tidak baik, tidak bagus, tapi harus terus kita tanamkan firman Tuhan di situ, Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya Tuhanlah yang akan menjadi fokus, landasan, dan dasar, dan fondasi kita. Karena kalau fondasi kita Tuhan,
maka itu akan jauh lebih dari cukup, Bapak Ibu Saudara. Jauh lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Itu dia. Ya, lebih dari cukup. Fondasi kita kuat. Fondasi kita Tuhan, firman Tuhan. Sehingga kita tidak gampang sekali terombang-ambing. Dan di sini sangat penting sekali untuk kita, apalagi akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Karena dunia semakin tidak menentu ya Bapak Ibu Saudara ya. Dunia semakin tidak menentu. Ya bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa hari-hari terakhir, hari-hari semakin jahat. Nah kita perlu punya fondasi yang benar. Fondasinya hanya Tuhan. Karena dialah Tuhan kita. Allah itu satu. Jangan sampai ego kita menjadi Tuhannya kita. Jangan sampai uang menjadi Tuhannya kita. Jangan sampai apapun yang kita cintai melebihi daripada Tuhan. Kita mengganti Tuhan kita dengan yang lain. Tidak ada yang bisa memberikan damai sejahtera, tidak ada yang bisa memberikan sukacita yang sejati yang saya katakan, selain daripada Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, saya percaya 2 tahun ini kita semua mengalami hal-hal yang sangat seru ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang bisa menguatkan kita sampai saat ini saya percaya hanya karena firman Tuhan. Hanya karena kita tahu Tuhan terus memegang tangan kita. Hanya karena kita tahu Tuhan gak pernah melepaskan kita. Hanya karena kita tahu Tuhan setia sama kita. Itu yang membuat kita kuat menghadapi hari-hari ini. Sehingga kita terus kuat, dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Haleluya. Oke, yang kedua adalah Ulangan 6 ayat 5. Kita lihat ya, Ulangan 6 ayat 5. Apa yang dikatakan Ulangan 6 ayat 5? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Menjadi godly generation adalah kita memiliki hubungan pribadi yang indah bersama Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Kehidupan yang berakar, kehidupan yang intim sama Tuhan. Karena kita tahu membangun hubungan intim ini juga sangat diperlukan di dalam keluarga. Kita buat culture itu di dalam sebuah keluarga. Sehingga selain kita menjadi godly generation, kita juga akan membawa generasi anak-anak kita menjadi godly generation juga. Culture itu harus dibawa di dalam keluarga kita. Bangun mesbah keluarga, bangun jam-jam doa kita bersama keluarga maupun pribadi, Bapak Ibu Saudara. Ini dia, kasihilah Tuhan dengan Allah, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di sini dikatakan segenap, Bapak Ibu. Dan dengan segenap jiwamu, segenap lagi, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6 juga berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini sangat penting untuk menjadi godly generation. Kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Yang percaya, yang mau katakan amin. Karena terkadang waktu kita tidak mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara, kadang kita bisa kecewa loh sama Tuhan. Gara-gara mungkin apa yang terjadi di dalam hidup kita. Hal-hal absurd atau hal-hal yang aneh. Hal-hal yang buat kita nggak suka. Hal-hal yang buat kita nggak mau, tapi terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang itu membuat kita bukan mengasihi Tuhan, bahkan kecewa sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Saya beberapa kali membina anak-anak muda ketika mereka lagi mood. Mereka berapi-api sama Tuhan. Tapi ketika ada masalah, ada struggles menimpa mereka merasa, udahlah gue gak mood Dan gara-gara gak mood itu, mereka gak mau datang sama Tuhan. Gak mau udahlah males dan lain sebagainya. Jadi batas pengenalan mereka bukan karena akar yang kuat dan pengenalan yang benar kepada Tuhan, tapi berdasarkan mood. Kalau terjadi hal-hal yang buruk, berarti ini salah Tuhan nih. Hal-hal yang gak benar, berarti Tuhan jahat nih, dan lain sebagainya. Berdasarkan mood, langsung nyalahin Tuhan. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara, kita gak tahu hari-hari ke depan ini seperti apa. Kita juga gak mengerti di depan itu akan terjadi apa. Tapi saya percaya, apapun yang terjadi, yuk kita sama-sama mengenal pribadinya Tuhan. Berakar kuat mengenal pribadinya Dia. Yang ketiga adalah ini, Ulangan 6 ayat
7. Yuk kita baca Ulangan 6 ayat 7. Seperti apa dia? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini menarik nih Bapak Ibu Saudara. Ini ngomong tentang kehidupan sehari-hari. Waktu kamu duduk di rumah, lagi ngeliat taman gitu ya misalnya. Apabila kamu lagi jalan-jalan dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring, lagi leha-leha gitu ya. Dan apabila engkau bangun, ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Haruslah kita mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya pelayanan kita, kasih Tuhan itu, pengenalan akan Tuhan, akar yang kuat, itu sampai ke anak-anak kita pada nantinya. Karena kita juga yang akan mengajarkan tentang Kristus kepada anak-anak kita nantinya, tentang pemuritan, tentang banyak hal kepada anak-anak kita. So, yang ketiga adalah berbuah. Bukan hanya kepada anak-anak jasmani ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi pemuritan juga berbicara tentang buah yang dihasilkan, di mana kita mengenalkan Kristus buat anak-anak yang kita bina. Kita membawa culture Kristus, culture kerajaan kepada anak-anak yang kita bina. Kita mengenalkan tentang Tuhan ke setiap mereka. Berbuah. Kita pun harus berbuah. Dan saya percaya ini adalah tugas kita untuk mengenalkan Tuhan ke generasi-generasi yang ada di bawah kita, ke anak cucu kita. Tugas kita, tugas semua orang. Yang muda-muda juga, ini adalah tugasmu. Engkau harus menjadi contoh teladan buat generasi yang ada di bawahnya. Karena generasi yang ada di bawah kita sangat ditentukan dengan apa yang akan kamu kasih makan ke mereka, teman-teman semua. Sangat ditentukan dengan apa yang mereka lihat. Nah, kita harus memberikan Kristus di dalam hidup mereka. Pengenalan akan Tuhan di dalam hidup mereka. Hal-hal yang sesuai dengan value firman Tuhan. Saya suka dengan pernyataan Joshua. Nah, Joshua bilang begini, "As for me and my house, we will serve the Lord." Saya suka dengan pernyataan itu. Dia bilang, terserah deh kalian mau menyembah siapa, tapi saya, dan keluarga saya, dan seisi rumah, saya akan menyembah Tuhan. We will serve the Lord. Saya akan melayani Tuhan saya. Wah, dan itu yang harus kita katakan juga kepada keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini dia. Ulangan 6 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan bilang seperti ini. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Waktu itu saya ngelihat ini, saya kaget Bapak Ibu Saudara, waktu saya punya pelayanan di Israel ya. Mereka benar-benar literally taruh itu di dahi mereka, di tangan mereka, di pintu mereka, supaya mereka ingat dan hafal firman Tuhan yang ini. Tapi saya percaya ayat ini berbicara tentang supaya kita tetap di dalam firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Supaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Pernah nggak sih Bapak Ibu Saudara ketika lagi ada masalah, ketika lagi ada sesuatu gitu, terus tiba-tiba muncul aja ayat firman Tuhan, tak gitu. Muncul, ketika muncul terimalah dengan lemah lembut, karena itu akan menjadi kekuatan kita. Waktu kita tinggal tetap di dalam firman Tuhan, maka saya percaya kita akan terus kuat berjalan dalam menghadapi apapun juga Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ya dan amin, janji-janjinya ya dan amin. Tuhan kita gak pernah memberikan pengharapan palsu, gak pernah. Dia selalu memberikan janji yang keren-keren, yang seru-seru Bapak Ibu Saudara. So, saya percaya waktu kita tetap dalam firman Tuhan, dalam menjadi godly generation, maka kita tidak akan mudah terombang-ambingkan dengan apapun juga. Stay with God. Dan itu yang dilakukan murid-murid Kristus. Murid-murid Kristus stay sama dia, sehingga menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat yang dipakai Tuhan. Dan kita melihat godly generation ini yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya akan berikan buat Bapak Ibu Saudara semua, ada biblical point of view. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dia bilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan biblical point of view ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara ketika mereka melihat pencobaan menjadi ujian. Karena pencobaan jatuhnya adalah menjatuhkan, sifatnya itu menjatuhkan. Tapi kalau ujian sifatnya adalah pertumbuhan. Ujian sifatnya adalah naik kelas. Nah, point of view yang berbeda ini yang dimiliki oleh godly generation. Ketika mereka melihat masalah bukan menjadi sesuatu hal yang membuat mereka mundur dari Tuhan, justru membuat mereka bergairah bersama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah ini biblical example. Kejadian 4:5 ayat 4-8. Ini ngomong tentang Yusuf. Dia juga godly generation, masih muda, pinter, excellent. Ini gambarnya beda aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak nemu gambarnya Yusuf. Jadi saya pakai murid-murid Tuhan dan juga ini Paulus. Tapi ini ngomong tentang Yusuf nih, Kejadian 4:5 ayat 4-8 ngomong tentang Yusuf. Keren banget. Dia setia, dia jujur, takut akan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran. Tapi ketika kita lihat hidupnya turun terus dalam arti dia jadi budak lah, dia jadi tahanan lah, difitnah lah. Tapi yang menarik, dia terus percaya kepada Tuhan bahwa suatu saat Tuhan pasti akan menyatakan janjinya di dalam hidup dia. Dia tetap percaya dan tidak ada kata komplain di dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi dia kayak bertubi-tubi datang, tapi dia bisa melihat itu sesuatu yang dia jalani dengan sungguh-sungguh. Ketika jadi pelayan, akhirnya dia diangkat menjadi kepala pelayan. Jadi tahanan, diangkat jadi kepala tahanan. Luar biasa, sampai akhirnya diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan yang terakhir, biblical principle. Roma 8 ayat 28. Yuk kita buka yuk. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam godly generation, mau bad day, mau good day, Allah turut bekerja. Wah, haleluya Bapak Ibu Saudara. Tuhan terus bekerja bersama dengan kita, di dalam kita. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biblical principle yang luar biasa menurut saya Bapak Ibu Saudara. Di mana waktu kita melihat tentang prinsip kerajaan ini, value firman Tuhan ini, kita pasti yakin bahwa segala sesuatu itu ujung-ujungnya akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Akan membawa kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Akan membawa kita menjadi orang yang better, memunculkan the best version of us. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan, dan juga surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Godly generation adalah generasi yang melihat pertumbuhan daripada hanya mencari alasan. Dia akan lebih mementingkan pertumbuhan, dia akan lihat pertumbuhan, karena ini mengenai pertumbuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya itu akan terus berkembang, bertumbuh. Berbicara tentang berakar, waktu akarnya kuat, maka kita akan bertumbuh kuat Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan hanya bertumbuh menjadi pohon yang kuat, buahnya pun akan dirasakan oleh banyak orang. Semangat menjadi godly generation, dan mari berbuah banyak. Dan saya percaya tahun ini, yuk kita ajak keluarga kita raising godly generation bersama-sama.